Hai, kembali lagi di channel ini dan masih tentang perfilman. Di alur film kali ini mengisahkan tentang suatu kota yang dipimpin oleh seorang ratu yang mayoritasnya penduduknya bergelimangan harta karena memiliki pertambangan emas dan juga garam. Namun disayangkan, ratu beserta penduduknya tidak mempercayai adanya Tuhan. Di dalam hidup mereka hanya melakukan kemaksiatan dengan berpesta seks dan juga bermabuk-mabukan. Tidak hanya itu, di sana juga masih banyak perdagangan manusia dan perbudakan. Bahkan sang ratu memperlakukan budak dengan sewenang-wenang tanpa rasa kemanusiaan sama sekali. Oke guys, sebelum kita bahas kisahnya, jangan lupa subscribe dan like channel ini agar Mimin selalu menampilkan cerita-cerita seru film lainnya. Dan bagi yang sudah gabung, Mimin ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke, langsung saja. Di awal cerita ada suatu kerajaan di Yordania yang dipimpin oleh seorang ratu cantik bernama Nihelib dan memiliki adik bernama Astaroth. Di kepemimpinan Ratu Nihelib dan Pangeran Astaroth, semua penduduknya bergelimpangan harta dan semua diberi kebebasan untuk berkencan atau berhubungan badan dengan siapa saja. Bahkan di bawah kepemimpinan Ratu Nihelib, semua tawanan dijadikan budak. Dan masih banyak juga jual beli manusia untuk dijadikan budak atau selir sang ratu. Karena Ratu Nihelib lebih menyukai wanita, walau dia juga ratu yang sangat cantik. Walau terlihat akur, adik Ratu Nihelib, Pangeran Astaroth, diam-diam bekerja sama dengan musuh untuk menggulingkan kakaknya. Karena kewaspadaan Ratu Nihelib, sang mata-mata dapat ditangkap. Karena Pangeran Astaroth merasa takut kalau sang mata-mata memberitahu semuanya ke kakaknya. Pangeran Astaroth mengancam sang mata-mata dengan menangkap kedua adiknya dan menyuruhnya agar dia sendiri yang ingin memberontak. Sang mata-mata mengakui ke Ratu Nihelib, membuat Ratu Nihelib marah dan menghukum matinya. Di suatu hari ada segerombolan suku Ibrani yang dipimpin oleh Lot. Dan Lot memiliki dua putri yang sama cantiknya bernama Suhwa dan Malen. Mereka berhijrah untuk mencari tempat tinggal, karena tempat tinggal suku Ibrani sudah dikuasai suku Mirani. Setelah lama berjalan di gurun pasir, Lot dan lainnya masih belum menemukan tempat yang ada sungainya. Sementara air sudah mulai menipis, Lot hanya bisa berdoa agar dia bersama sukunya bisa segera menemukan tempat yang tepat untuk ditinggali untuk suku Ibrani. Setelah lama berjalan, Lot melihat rombongan yang banyak dari mereka dibelenggu. Lot mendekati dan menanyakan ke Ygritte, selir Ratu Nihelib, kalau sekarang dia ada di kota mana. Ygritte memberitahu kalau semua tanah yang sedang Lot dan suku Ibrani berada milik Ratu Nihelib, ratu dari kota Sodom Gomora. Setelah mengetahui di mana mereka sekarang, Lot beserta rombongan meneruskan perjalanan. Dan Lot menemukan sungai bersih. Semua suku Ibrani bergembira dan mereka semua langsung pada mandi di sungai. Dan ternyata sungai yang mengalir jernih di dekatnya
tempat pembuangan mayat para budak yang mati karena disiksa. Lot yang melihat banyak mayat yang dibuang oleh pengawal Ratu Nihelib mendekati dan melihat ada satu budak yang masih hidup. Lot segera menolongnya dan menanyakan negara apa ini yang masih banyak perbudakan. Budak yang masih hidup memberitahu kalau di sini masih tanah milik kota Sodom Gomora. Sementara Ikrit sudah sampai di istana, dan wanita yang dibelenggu semua dijadikan budak Ratu Nihelib. Sementara ada satu yang cantik, Ratu sangat tertarik dan memuji Ikrit karena membawa wanita cantik. Ikrit memberitahu Ratu Nihelib kalau ada satu gerombolan datang di Sodom Gomora, membuat Ratu Nihelib menyuruh Ikrit mengantarkannya ke tempat di mana suku Ibrani menetap. Di sana Ratu Nihelib memberi persepakatan pada Lot. Kalau Lot beserta sukunya ingin tinggal di tepi sungai harus membayar pajak per tahun. Lot setuju, dan sebagai tanda jadi, Lot, kepala suku Ibrani, dan Ratu Nihelib, Lot menyuruh Suhwa, putrinya, untuk memberikan kuda pada Ratu Nihelib. Pangeran Astorot yang terkenal playboy karena melihat kecantikan Suhwa, dia pura-pura perhatian untuk mengambil hatinya. Sementara Ratu Nihelib memberikan Ikrit selirnya ke laut. Karena Ratu Nihelib sudah mendapatkan selir yang baru. Di awal Ikrit menolak karena perintah ratu, Ikrit tidak berdaya. Suku Ibrani mulai membangun tempat untuk mereka tinggali. Sementara Ikrit marah karena diberi baju dari karung gandum dan keberatan karena Lot menyuruhnya bersih-bersih dan masak. Karena sebelumnya Ikrit selalu hidup mewah dan hidup bebas. Suhwa datang dan memberitahu kalau dia juga ingin hidup bebas dan hidup mewah, membuat ayahnya marah dan menampar Suhwa. Ikrit membawa Suhwa keluar dari kamar ayahnya. Ternyata di luar ada keributan. Banyak budak ingin coba lari dan bergabung di suku Ibrani. Pangeran Astorot menyuruh agar menyerahkan budak yang berhasil selamat. Lot menolak karena para budak sudah sampai di tempatnya, berarti sudah dalam lindungannya. Pangeran Astorot mencoba menyerang Lot, namun berhasil dikalahkan, dan menyuruh prajurit kembali pulang karena Pangeran Astorot akan dirawat sampai sembuh dan bisa pulang sendiri. Suhwa yang tertarik dengan Pangeran Astorot, yang melihat semuanya pada beribadah, diam-diam Suhwa datang menemui Astorot. Dan diambillah kesempatan pula oleh Pangeran Astorot untuk merayunya dan mau diajak berhubungan badan. Setelah berhasil berhubungan badan dengan Suhwa, Pangeran Astorot kembali ke istana, membuat Suhwa merasa ditipu. Pangeran Astorot menemui musuh dari Sodom Gomora dan menanyakan strategi untuk mengalahkan Ratu Nihelib agar dia yang menjadi raja. Di ruang istana, Ratu Nihelib menyuruh Astorot merayu Suhwa, putri Lot, dan menyuruh dayangnya memberikan barang mewah agar Lot mau bergabung dengannya berperang melawan musuhnya. Astorot datang menemui Suhwa yang sedang mencuci baju dengan Ikrit. Suhwa yang masih marah langsung pergi menjauh dengan bersembunyi di pohon jagung.
Dua orang suku Ibrani yang tidak menyukai Lot memberitahu keberadaan Suhwa, sehingga Pangeran Astoret berhasil menemukan dan ingin mengajaknya berhubungan. Ikrit yang mendengar Suhwa menjerit memanggil Lot dan memberitahu kalau Suhwa ingin diajak bersetubuh sama Astoret. Lot dan lainnya langsung lari ke lokasi dan menghajar Astoret. Astoret berhasil mengalahkan Lot. Sementara Lot mengancam kalau Astoret berani menyentuh putrinya lagi, maka Lot akan langsung menghabisinya. Perlahan Lot mulai tertarik dengan Ikrit dan berusaha mendekati Ikrit. Akan tetapi Ikrit menolak, walau Ikrit juga mencintai Lot. Namun dia merasa tidak pantas sendiri karena Lot adalah pria yang sangat baik. Lot mencoba meyakinkan dan ingin menikahinya, membuat Ikrit luluh. Lot datang ke istana. Di istana Ratu Nihelib menyambut Lot dengan baik karena dia ingin agar Lot bergabung untuk melawan musuhnya. Lot menolak karena itu bukan urusannya dan bukan pula kewajibannya. Ratu Nihelib memanggil selir barunya dan ingin ditukarkan dengan Ikrit. Karena Lot sudah jatuh cinta dengan Ikrit, Lot pun setuju dengan Ratu Nihelib. Lot dan Ikrit menikah, tapi dia menyuruh beberapa wanita untuk berjaga-jaga agar tahu kapan mulai menyerang dan bisa bersiap-siap. Lot menyuruh istrinya Ikrit agar membawa semua wanita dan anak-anak masuk ke istana. Sementara yang pria bersama pasukan Ratu Nihelib menyiapkan strategi perang. Ratu Nihelib yang mengetahui adiknya ingin berkhianat tidak mengizinkan ikut perang dan menyuruh adiknya Astoret agar menemani dan menyaksikan perang dari atas istana. Sebelum perang dimulai, pasukan musuh menghancurkan semua rumah suku Ibrani sesuai perintah Astoret. Perang dimulai. Strategi pertama, suku Ibrani menuangkan minyak dan Lot melempar api. Sementara pasukan ratu yang memanah. Namun strategi perang pertama berhasil dipadamkan karena ada pengkhianat yang tidak menyukai Lot memotong pipa minyak, membuat minyak tumpah semua. Namun si pengkhianat langsung mendapatkan karma karena kaget terjatuh dan terbakar sendiri. Sementara Lot mengatur rencana untuk membobol bendungan sungai yang selama ini dibuatnya. Walau sangat sulit, namun berhasil dibobol dan menenggelamkan musuh tanpa tersisa. Ratu mengumumkan kemenangannya dan para istri menyambut kedatangan suaminya masing-masing. Ratu menawarkan agar suku Ibrani tinggal di istananya dan akan diperlakukan sama dengan rakyatnya. Karena melihat tempat tinggalnya sudah habis terbakar, Lot memberitahu Ratu Nihelib kalau dia menerima tawarannya. Ratu Nihelib beserta penduduknya menyambut kedatangan suku Ibrani. Astoret yang melihat Suhwa, dia mencoba membututi di saat para suku Ibrani memilih masing-masing rumah yang akan ditinggali. Astoret berencana mencumbu Suhwa. Ternyata yang ditarik Malen adiknya dan dicumbuinya. Setelah tahu kalau yang dicumbu bukan Suhwa melainkan Malen, Astoret tidak peduli.
dia tetap mencumbuinya. Sementara Lot dan para pria melihat kondisi sungai, tempat mereka tinggal yang sudah dihancurkan musuh, ternyata sudah menyatu dengan minyak tanah dan sudah tidak bisa digunakan. Namun di balik itu, sungai yang dijebol semua berubah menjadi garam. Setelah tinggal di Sodom, Lot dan para pengikutnya, kehidupannya berubah total. Semua jadi bergelimpangan harta karena menghasilkan banyak garam. Dan dari berbagai kota membeli garam dari Lot. Setelah sudah banyak terkumpul uang, kekasih Malen menyarankan Lot akan membangun lagi tempat untuk suku Ibrani dan di bawah pimpinan Lot, bukan Ratu Nihelib. Namun Lot menolak, membuat kekasih Malen kesal dan berkata kasar pada Lot. Kalau sekarang Lot sudah berubah karena rumah mewah dan hartanya. Karena Igrit ikut menjawab, kekasih Malen juga berkata kasar padanya, membuat Igrit merasa bersalah. Lot berusaha menjelaskan apa maksudnya. Sementara di sisi lain Suhwa sedang berjumbu asyik dengan Pangeran Astorot. Astorot juga memberitahu kalau dia pernah berjumbu dengan Malen. Suhwa marah dan langsung menampar Astorot karena apa yang sudah dia lakukan. Kenapa dia tega mengkhianati dengan adiknya? Astorot merayu Suhwa dan mencumbuinya sampai Suhwa menikmati. Di saat Suhwa mulai menikmati, sang kapten datang. Pangeran Astorot menyuruh Suhwa agar mencium kapten. Sang kapten menolak karena Suhwa milik Astorot. Astorot menjelaskan kalau Malen seharusnya menolak, membuat Suhwa merasa bersalah dan meminta maaf. Seperti biasa, Ratu Nihelib mengadakan pesta dan semua orang menikmati pesta dengan para wanita. Hanya suku Ibrani yang merasa risih. Bahkan ada suku Ibrani yang juga sudah seperti rakyatnya Ratu Nihelib. Hanya kekasih Malen yang tidak menyukai pesta tersebut dan pergi menemui teman lainnya untuk membebaskan para budak yang dikurung. Namun aksinya diketahui oleh anak buah Pangeran Astorot, membuat dia merasa senang karena bisa mengambil kembali kepercayaan kakaknya Ratu Nihelib. Sehingga mereka terjebak tidak bisa lari dan bersembunyi karena sudah dikepung. Sementara suku Ibrani lainnya menolak untuk menolong dan menyembunyikan para budak. Beda pada saat hanya dibawa ke pemimpinan Lot yang penuh kemanusiaan dan saling melindungi. Astorot membawa kekasih Malen dan temannya ke hadapan Ratu dan Lot, membuat Lot merasa kaget dan menyuruh Ratu agar tidak menghukumnya karena mereka orang-orangnya. Namun sayang, semua suku Ibrani di istana memilih diam dan tidak ada yang mengakui kepemimpinan Lot, membuat Lot tidak berdaya melihat kekasih Malen dijebloskan ke penjara. Sementara lainnya ingin disiksa. Astorot juga memancing amarah Lot dengan dia menghina istrinya Igrit dan memberitahu kalau dia sudah pernah menyetubui Malen putrinya dan Suhwa putrinya. Bahkan Astorot menyuruh Lot menanyakan ke Suhwa kalau dia sendiri yang menginginkan disetubuhi, membuat Ratu Nihelib yang menyaksikan menyuruh Astorot dan Lot bertarung sampai ada yang mati. Mereka bertarung walau di awal Lot terlihat kalah dan di akhir Lot berhasil membunuh Astorot.
Suhwa yang tergila-gila dengan Astaroth menyalahkan ayahnya karena Lot yang memutuskan tinggal di Sodom. Di sisi lain, Ratu Nihelib menghasut Lot, membuat Lot merasa bersalah dan ingin menanggung hukuman atas perbuatannya. Ratu Nihelib menyuruh prajuritnya memasukkan Lot ke dalam penjara. Di dalam penjara, Lot mendengar jeritan, membuat Lot mengintip keluar, yang ternyata para kaumnya sedang disiksa, membuat Lot menangis dan memohon. Doanya dikabulkan karena ditemui dua malaikat memberitahu kalau kota Sodom akan dihancurkan. Sang malaikat menyuruh agar Lot segera meninggalkan kota Sodom. Lot meminta pada kedua malaikat agar bisa menyelamatkan semua kaumnya dan yang mempercayainya. Sang malaikat menyuruh Lot agar tidak pernah menoleh ke belakang sama sekali. Setelah sang malaikat pergi, borgol di tangannya terbuka sendiri. Begitupun pintu tahanannya. Membuat pengikut Lot merasa yakin kalau benar-benar Lot didatangi malaikat. Prajurit Astaroth mencoba ingin menghentikan mereka, namun matanya kemasukan pasir semua. Sementara ratu beserta rakyat sedang asik menikmati penyiksaan para kaum Lot sampai tiada. Lot datang dan memberitahu kalau dia dibebaskan oleh Tuhan. Namun semua justru menertawakan dan mengira Lot sudah gila. Lot memberitahu kalau kota Sodom akan dihancurkan tanpa tersisa. Namun tidak ada yang mempercayai, justru menertawakan. Sang ratu menyerukan kalau siapa yang mau boleh ikut Lot. Akan tetapi jika sudah memutuskan ikut, tidak diizinkan masuk lagi ke kota Sodom. Walau sudah diberi tanda dengan petir, namun sang ratu dan rakyatnya tidak ada yang percaya. Sementara para budak memilih untuk ikut Lot. Bahkan budak yang dikurung juga memilih ingin ikut Lot. Dayang dan prajurit Ratu Nihelib mati terinjak-injak para budak karena berusaha menghalangi mereka. Ikrit yang jalan di depan melihat bagaimana pintu gerbang yang sudah ditutup bisa patah dan membuka sendiri. Karena masih belum yakin tentang keagungan Tuhan. Setelah semua budak dan pengikut Lot keluar dari kota Sodom, angin bertiup kencang, bahkan bumi mulai mengeluarkan api. Sementara petir menghantam bangunan sampai roboh, menjatuhi orang-orang yang di bawahnya. Semua orang merasa panik dan mencoba lari keluar dari kota Sodom. Namun sudah terlambat. Dan para penduduk Sodom ingin menyelamatkan harta bendanya. Namun sayang harus terkubur runtuhan bangunan. Di istana, Ratu Nihelib meyakinkan rakyatnya agar tidak takut. Tiba-tiba lantai istana retak dan terbelah, membuat semuanya lari ketakutan ingin menyelamatkan diri masing-masing. Namun sayang semua sudah terlambat. Selir baru Ratu Nihelib memilih meninggalkan Ratu Nihelib. Namun dia harus menyaksikan Ratu Nihelib keruntuhan gedung istananya sendiri. Sementara para pengikut Lot, walau diterjang angin yang begitu kuat, semua selamat. Hanya Ikrit yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Dia masih penasaran dengan apa yang terjadi.
membuat Ikrit ingin menoleh ke belakang. Lot yang melihat terus meyakinkan agar harus percaya dan jangan menoleh ke belakang. Mungkin karena sudah takdirnya, di saat Lot sibuk mengingatkan semua pengikutnya agar tidak menoleh ke belakang. Ikrit yang sudah sampai di atas bukit dulu merasa penasaran, apa benar kota Sodom akan dihancurkan. Dia pun menoleh. Ikrit menyaksikan hancurnya kota Sodom. Namun sayang dia harus berakhir menjadi batu. Lot yang melihat istrinya berubah menjadi batu, menyalahkan dirinya sendiri. Kedua putri Lot yang melihat ayahnya sedih berusaha menenangkan. Dan Lot beserta para pengikutnya meneruskan perjalanannya, mencari kota baru untuk ditinggali. Oke Besti, semoga kita bisa mengambil hikmah dari film ini, bahwa masih ada kekuatan Allah yang maha dahsyat, dan agar kita semua menjadi orang-orang yang baik dan memiliki akhlak yang mulia. Amin, amin.